Sepertinya yang ditunggu bukan tausiah, yang ditunggu itu berut maghrib kayaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dan kita saling memberikan sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita dengan memberikan santunan kepada anak-anak kita yang Allah takdirkan menjadi anak yatim piatu dalam kondisi yang memang harus mendapatkan uluran tangan dari kita semua, sehingga aktivitas kegiatan seperti ini haruslah selalu menjadi agenda rutin buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda alam Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang begitu suci dan disucikan Allah Subhanahu wa taala, serta para sahabat-sahabatnya yang istiqomah, dan semoga kepada kita semua pengikutnya setia hingga akhir kelak. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelumnya yang kami hormati, kami muliakan para ketua IKA, Ikatan Alumni SMP Negeri 162, ketua PSG, pernah satu gerbang. Kemudian ketua panitia, Bapak Wanita MSI, MSI masih satu istri. Ketua PSG Bapak Abdul Aziz, dan juga ketua panitia Pak Gani diwakilkan oleh Pak Andre. Iya. Ya, serta Ketua Majelis Taklim Yayasan Al-Hidayah Ibu Hajah, serta para ibu-ibu dan bapak sekalian yang dulu kita pernah sama-sama seragam selalu ketemu dengan putih biru. Saya tadi disebut nama saya, nama aslinya. Yang tahu cuma ketua kelas saya dulu ini. Ya, Bang Wahyudi dia tahu karena dia ketua kelas saya. Yang lain tahunya cuma Hasan aja. Ya. Baik, langsung saja untuk kesempatan ini izinkan saya diamanahkan menyampaikan tausiah. Selamat datang kepada Bapak RW. Gimana? Lanjut ya. Baik, jamaah sekalian, teman-teman semua, bahwa kita ketahui bersama hari ini kita sudah masuk hari ke-10 di akhir Ramadan. Sehingga hari ini dan sampai hari akhir nanti Ramadan ini harus membuktikan, dan kita harus membuktikan diri kita adalah orang-orang yang sebelumnya kita selalu berdoa agar dipertemukan di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari Rajab, Sya'ban kita selalu berdoa agar dimasukkan dalam bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita sedang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan dan akhir-akhir 10 terakhir. Sehingga yang harus kita tunaikan sebanyak-banyak mungkin untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan buat saya dan semuanya, karena kita belum tentu di kesempatan berikutnya akan dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sehingga
Di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, saya mengajak diri saya dan semuanya kita memaksimalkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhirnya mereka bersama para sahabat beriktikaf 10 hari terakhir di masjid-masjid, dan apalagi masjid-masjid sekitar kita difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas sehingga kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya tiap malam memang inapnya di masjid karena memang itu anjuran, itu perintah sebagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat kita keluar dari Ramadan, masuk bulan Syawal dan selanjutnya kita masuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena Ramadan yang kita tunaikan, sebagaimana tadi dibacakan oleh Akhina Kiram Ahmad Fajar Nugroho dengan Qori, bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi landasan kita berpuasa. Kenapa kita beribadah? Karena ada landasannya, ada perintahnya. Ibu-ibu, Bu, kenapa ibu-ibu pakai jilbab? Apa karena dress code-nya harus pakai jilbab? Bapak-bapak kenapa nggak pakai jilbab? Karena tidak ada perintahnya, dan bagi perempuan ada perintahnya, ada dalilnya, ada anjurannya. Di mana? Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58 untuk perempuan untuk mengulurkan jilbabnya. Artinya amalan yang kita tunaikan semuanya harus berlandaskan perintah yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita beriktikaf. Nah, maka amalan-amalan apa yang harus kita tunaikan di 10 hari terakhir dan bahkan selanjutnya membuktikan kita orang bertakwa? Pertama adalah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-Baqarah surat berapa, Bu? Surat ke-7 ke 8. Surat kedua. Al-Baqarah surat kedua, Pak. Ya, betul ya? Iya. Di ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi saat kita ingin membuktikan kita adalah orang yang bertakwa, sebulan penuh kita dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan kita adalah orang bertakwa dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Ibadah yang kita lakukan, termasuk silaturahim, termasuk santunan, termasuk komunikasi, apapun itu Al-Quran mengajarkan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Masyarakat muslimin iman rahimahullah. Kemudian indikasi selanjutnya orang bertakwa, dia semakin meningkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal adalah sholat. Apa, Bu? Sholat. Sholatnya harus ditingkatkan. Bukan berarti akhirnya sholat subuh 3 rakaat, bukan. Yang ditingkatkan kekhusyuannya. Semakin khusyuk, semakin paham apa yang dibaca, dan dia yakin betul saat kita puasa sholat itu kita sedang berkomunikasi, berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditingkatkan yang tadinya sholatnya bermalas-malasan harus rajin. Yang tadinya sholatnya nanti saat azan langsung tunaikan sholat. Bahkan sebelum sholat dia sudah mempersiapkan diri untuk menunaikan panggilan sholat. Ini harus menjadi pegangan buat hidup kita. Sholat sunnahnya selalu diaktifkan. Sholat qobliyah, ba'diyah, rawatibnya itu diaktifkan. Malamnya jangan lupa tahajud. Walaupun niat boleh, harus justru sebelum kita tidur habis sholat isya kita berdoa, ya Allah bangunkan aku nanti malam akan bertahajud. Entah bangun atau tidak itu nanti, yang penting niatnya dulu. Ya. Pasang alarm, pasang semuanya, biasakan. Karena amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah jelaskan pula terdapat dalam Al-Quranul Karim adalah as-salatul tahajud, salat tahajud. Dia mulai, maka ini harus menjadi pembuktian kepada kita. Dan ini yang adalah
menjadi amalan orang-orang penduduk surga. Kita pengen masuk surga apa surga, Bu? Surga apa neraka? Bapak-bapak mau surga apa neraka? Mau surganya sekarang apa nanti? Enggak sekarang. Karena mau surga syaratnya minimal harus mati. Karena surganya bukan di dunia ini. Di mana surganya? Di akhirat kelak. Nah, jadi yang pertama kita harus memastikan sholat kita harus semakin meningkat. Dan khususnya sholatnya mampu bermakna. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ankabut, surat ke-29 di ayat 45. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita, Allah merintahkan, aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah keji dan munkar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita rajin salat 5 waktu dan sunnahnya, tapi tidak mampu mencegah keji dan munkar, berarti koreksi buat salat yang kita jalankan. Jangan-jangan sholatnya hanya sebatas menguburkan kewajiban. Jangan-jangan sholatnya hanya sebatas legalisasi. Jangan-jangan sholatnya hanya sebatas kaperisasi. Maka sholatnya harus mampu bermakna. Karena orang yang sholat nggak mungkin dia akan berkata ghibah. Karena orang yang sholat benar tidak mungkin dia akan mencuri, apalagi korupsi. Bukan cuma korupsi duit, juga ada korupsi waktu. Waktu saya kerja di perusahaan, mesinnya mati. Pas mesin mati, kita nggak bisa kerja apa-apa, karena kita harus ngerjain mesin itu. Akhirnya kita ngobrol, mau ngapain lagi, mesin bersih. Teman saya nanya, San, ini bagaimana menurut ente? Kita korupsi nggak ini? Enggak. Kenapa enggak? Karena yang merusak mesin itu bukan kita. Sehingga kita juga tetap di sini bekerja. Akhirnya nyapu-nyapu. Nyapunya udah selesai, makan-makan, karena waktu makan ikuti sesuai yang ada. Tapi saat kita memanfaatkan waktu yang ada, itu juga menjadi korupsi, menjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat kita berghibah, saat kita ngomongin saudara kita, yang itu entah benar atau tidaknya, walaupun benar, itu harus menjadi evaluasi. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Al-Hujurat di ayat 10 dan 11-nya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikan apabila ada permasalahan. Ayat selanjutnya, apabila engkau membincangkan, mengomongkan saudaramu yang itu belum tentu benar, itu sama saja seperti kamu makan bangkai saudaramu. Tahu makan bangkai? Ada yang pernah? Ya, kita dengarnya aja nggak enak, ngomongnya aja sih nggak enak. Apalagi kalau itu ibarat orang yang makan bangkai. Dan mungkin kita pasti tidak akan mau. Sehingga Islam mengajarkan hal itu sangat tidak boleh. Hal itu sangat dilarang oleh Islam. Hal itu adalah bukti orang yang menunaikan sholat dengan khusyuk, sholat yang dapat mencegah keji dan munkar. Kemudian yang harus dibuktikan supaya kita orang bertakwa terus dalam Ramadan, selain tadi kita dekat diri kepada Allah melalui sholat, juga kita tunaikan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazina yunfiquna bis-sarra wa dharra, menginfakkan harta itu dalam kondisi lapang maupun sempit. Kita nih teman-teman PSG itu donasinya sudah diatur, ya. Mau minimal di bawah itu nggak enak juga, karena minimal sekian. Ya, alhamdulillah. Ini untuk melatih kita semua. Nah, saat kita infakkan harta kita, itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang bertakwa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lagi lapang mah enak aja Pak ya. Ini panitia kurang berapa coba? Panitia kurang apa? Kayaknya kelebihan dana ya. Ya, saya sudah diingatkan karena kita menunggu maghrib bukan menunggu ceramah. Ya, jadi yang kedua tadi kita buktikan selalu sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk pakaian, bisa dalam bentuk apapun. Karena yang ada dalam diri kita itu, kalau kita beli pakaian akan usang. Kalau harta kita kumpulkan itu akan menjadi rebutan.
Kalau harta kita infakkan di jalan Allah, itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi amal jariah saat kita meninggal. Kehidupan dunia ini itu akan mengalir pahalanya buat kita. Karena kita semua kullu nafs za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Entah kapan siapa duluan, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah kita tunggu-tunggu dari pagi. Ya, ini waktu maghrib. Ya. Mari kita sama-sama bermunajat, bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita tunaikan, khususnya saum dari awal hingga sekarang, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan puasa kita dengan balasan ampunan, diampuni segala dosa-dosa dan kehilapan kita, dan dijadikan kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga kelak di akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ya'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal wal muslimin wa zalatil syirka wal musyrikin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman. Allahumma ahyina syuhada wa mitna syuhada. Allahumma barik lana fi ummahatina fi Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul da'wa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka syukur wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.